lagi di area 2 KKN Universitas Muhammadiyah Gresik di Desa Lumpur. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah ngebahas materi tentang kesehatan, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, untuk materi kali ini tentang program kerja jurusan, karena jurusan saya yaitu jurusan psikologi, maka materi yang akan kita bahas yaitu persiapan pernikahan dan apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menikah selain kematangan ekonomi. Yang harus kita perhatikan yaitu tentang kesiapan kita secara mental atau secara psikologis untuk hidup dengan orang yang baru dalam satu rumah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pernikahan itu sendiri, kita harus tahu tentang apa itu cinta dan bagaimana sih konsep cinta itu sebenarnya. Nah, cinta itu sebetulnya adalah bentuk output atau hasil dari emosi kita dan juga perasaan yang kita rasakan dan dapat dimiliki oleh semua individu dan bersifat subjektif, sehingga makna cinta dari setiap individu itu akan berbeda. Cinta sendiri kenapa bersifat subjektif? Karena kita memiliki karakter yang berbeda. Bisa jadi cinta menurut Nimas itu akan berbeda dengan cinta menurut teman-teman, seperti itu. Jadi karena karakternya Nimas dengan karakternya teman-teman juga tentunya berbeda, karena kita memiliki background keluarga yang juga berbeda ketika mendidik kita. Nah, cinta sendiri itu punya konsep dan unsur-unsur secara umum. Nah, unsurnya ini ada 4, yaitu yang pertama itu tentang perhatian, yang kedua tentang tanggung jawab, rasa hormat, dan juga pengetahuan. Jadi bagaimana cara kita memperhatikan pasangan, bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap pasangan, rasa hormat kita terhadap pasangan, dan juga pengetahuan kita apa sih tentang pasangan kita itu, apa yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana cara kita membuat hubungan yang baik dengan mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita rasakan secara umum saat jatuh cinta yaitu adanya keintiman. Jadi adanya perasaan tertentu yang kita rasakan itu berbeda ketika dengan orang lain dan dengan orang yang kita cintai. Jadi ada kayak perasaan spesial yang lebih dekat gitu dengan orang tersebut. Yang kedua yaitu gairah. Nah, ini yang membedakan rasa cinta itu dengan rasa sayang dengan keluarga, adanya gairah dengan pasangan. Dan yang ketiga yaitu komitmen. Nah, komitmen ini bisa jadi komitmen ketika kita berpacaran itu menuju ke arah yang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. Apakah kita jatuh cinta atau kita malah terobsesi? Terus gimana cara ngebedainnya ketika kita jatuh cinta ataukah kita terobsesi? Nah, cara membedakannya adalah seperti ini. Ketika kita jatuh cinta, kita merasa ada ketertarikan dan kekaguman dengan pasangan kita. Teringat terus di dalam ingatan kita tentang pasangan kita. Dia lagi apa ya? Dia sedang apa? Bagaimana perasaannya hari ini? Seperti itu. Terus adanya pengorbanan di kedua belah pihak, tidak hanya di kita saja, tapi di pasangan dan juga di kita. Terus yang keempat itu adanya ketertarikan secara seksual yang kita sebut tadi sebagai gairah, seperti itu. Nah, terus yang membedakan apa sih dengan obsesi? Kan bukan berarti di obsesi tidak merasakan itu semua. Kita merasakan juga, tapi secara berlebihan, seperti kehilangan penilaian secara objektif dan fokus akan kenyataan. Jadi kita karena terus berpikir tentang pasangan kita, memikirkan pasangan kita kehilangan fokus tentang kenyataan kita. Terus melanggar privasi dan posesif, tidak menerima adanya penolakan dari pasangan. Dan yang terakhir yaitu mencari kepuasan secara sepihak. Jadi, sebelum kita menikah, kita harus tahu betul apa yang kita rasakan. Apakah betul perasaan itu adalah cinta, ataukah justru sebuah obsesi sebagai bentuk pemuasan diri yang menyimpang. Di sini kenapa saya katakan menyimpang? Karena kita menjadikan sosok orang lain atau diri orang lain sebagai kepemilikan kita. Padahal hal itu bukanlah hal yang tepat. Karena sangat disayangkan ketika kita terobsesi, hal itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita dan juga kebahagiaan pasangan selama menjalani sebuah proses pernikahan itu. Sekarang kita bakal bahas soal pernikahan itu sendiri. Nah, pernikahan itu sendiri itu apa sih Mbak Nimas? Pernikahan itu merupakan sebuah komitmen yang kita buat secara emosional dan juga hukum baik di mata agama maupun negara bagi dua orang untuk membagi kedekatan secara emosional dan juga kedekatan secara fisik. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam tugas dan juga pembagian sumber daya ekonomi. Jadi sumber daya ekonomi ini sebagai kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Atau jika bagi istri adalah
sebagai pertolongan atau niat membantu kepada suami ketika dirasa kehidupan perekonomian itu masih belum memenuhi kesejahteraan bagi mereka. Nah, apa yang harus dipertimbangkan sebelum menikah? Yang pertama yaitu kematangan emosi dan kematangan mental. Yang kedua yaitu memiliki sikap toleransi dan memiliki kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu memiliki hubungan atau perasaan cinta. Seperti yang saya bilang, bukan obsesi ya, tapi cinta. Yang keempat yaitu komunikasi yang baik. Jadi komunikasi ini sangat penting karena pastinya kita memiliki pendapat yang berbeda dan cara penyelesaian masalah yang berbeda. Karena kita memiliki pola pikir yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu sikap saling menerima dan memiliki peran sebagai pendamping. Jadi tidak ada yang lebih unggul di antara satu sama lainnya, tapi keduanya bersikap dan bersifat saling melengkapi kekurangan dan saling mendukung kelebihan yang dimiliki, seperti itu. Yang keenam yaitu kematangan sosial dan faktor keluarga. Karena menikah ini tidak hanya melibatkan dua orang tapi juga dua keluarga, karena itu harus dibicarakan secara baik antara keduanya. Yang ketujuh yaitu faktor kondisional. Yang kedelapan yaitu faktor kematangan fisik dan kesiapan memiliki keturunan. Nah, jadi kan di undang-undang ada tuh batasan berapa sih seorang wanita dan seorang pria diperkenankan untuk menikah. Nah, itu adalah secara fisik dan keturunan. Kenapa hal itu jadi sangat penting? Hal ini jadi penting karena kehidupan yang kita jalani sebelum dan setelah menikah memiliki perbedaan yang besar. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya ini terkait sikap kita atas diri kita dan juga emosi kita yang sebelumnya tidak stabil tuh harus lebih stabil kayak gitu. Yang sebelumnya kita lebih mementingkan kebahagiaan diri sendiri, keadaan ekonomi kita yang sebelumnya hanya untuk diri sendiri dan membantu orang tua, ketertarikan emosional hanya berpusat pada diri sendiri, yang penting itu aku gitu. Nah, sekarang itu akan berbeda seperti itu. Terus memiliki waktu yang lebih banyak dengan diri sendiri dan bebas pergi kemanapun tanpa adanya pikiran tentang pasangan. Itu pasti akan berbeda setelah kita menikah. Setelah menikah, hal itu akan berbeda karena ada pasangan yang juga harus kita bahagiakan. Selain itu, kebahagiaan pasangan ini tuh menjadi tanggung jawab kita karena kita menjalankan rumah tangga ini bersama, di mana hubungan itu tidak bisa berjalan hanya dengan peran satu orang, tapi harus dijalani oleh dua orang, seperti itu. Selain itu, keadaan ekonomi juga akan berbeda, yang awalnya tadi saya katakan untuk membantu orang tua dan diri saja. Dan sekarang akan bertambah tanggung jawab terkait jiwa yang harus diberikan kesejahteraannya, yaitu pasangan dan juga anak. Jadi, kematangan terkait manajemen ekonomi itu juga sangat penting karena akan menjadi perdebatan besar ketika kita menikah jika tidak adanya hal tersebut. Yang terakhir yaitu harus menyediakan waktu untuk pasangan dan anak serta ruang gerak kita sedikit menyempit. Bukan berarti kita tidak bisa kemana-mana ya, karena hal ini disebabkan harus adanya izin atau pamitan kepada pasangan ketika akan bepergian. Jadi kita harus melihat kondisi, harus paham betul kalau misalnya pasangan kita tidak sedang dalam kondisi baik atau butuh support, maka kita tidak bisa meninggalkan pasangan itu hanya karena kepentingan diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin hal tersebut terdengar sepele kan menurut kita. Alah, aku tuh pasti bisa kok ngejalaninnya, ngelakuinnya setelah menikah nanti. Tapi justru hal-hal sepele yang tadi aku sampaikan biasanya sering menjadi bumerang atau senjata makan tuan bagi diri kita yang menjalani pernikahan. Kok bisa? Karena pernikahan akan bertahan dengan satu orang yang sama. Dalam artian kita harus menerima kekurangannya, kelebihannya, bosennya kita terhadap rutinitas yang kita jalani. Karena pernikahan sudah pasti berbeda kan dengan ketika berpacaran. Kemungkinan putus pun itu menjadi hal yang sangat
bimbang ketika kita sudah menikah gitu. Kalau putus ketika pacaran itu waktu healing atau move on itu lebih cepat gitu, karena kita bertemu dengan banyak orang. Tapi berbeda dengan ketika terjadinya perceraian, karena kita sudah menikah, di mana dunia kita itu terpaut antara satu dengan yang lainnya, maka lebih yang sering terjadi adalah kita mengalami sakit hingga adanya trauma ketika terjadinya perceraian tersebut. Lalu gimana taunya kalau pernikahan itu berjalan positif? Nah, kita itu harus tahu betul bagaimana pernikahan ini berjalan. Pengembangan psikologis juga sangat penting secara positif selama masa pernikahan berlangsung. Jadi jangan sampai perkembangan psikologis kita itu mengarah ke arah yang negatif, tapi harus dipastikan secara positif psikologis itu sudah berkembang seperti itu. Nah, yang bisa kita perhatikan yaitu suami dan istri lebih merasa nyaman di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dibandingkan dengan teman. Jadi kita itu bakalan lebih nyaman berada di rumah dengan pasangan dibandingkan keluar rumah menghabiskan waktu ngobrol ngalor ngidul dengan teman, karena kita merasa bahwa pasangan kita bisa diajak juga untuk menghabiskan waktu yang menyenangkan seperti itu. Yang kedua yaitu istri dan suami merasakan kecemasan tidak lebih dari apa yang mampu untuk ditangani oleh dirinya sendiri. Jadi saya pertegas lagi ya, tidak lebih dari apa yang mampu untuk ditangani oleh dirinya sendiri. Dalam artian, istri atau suami tidak mengalami tekanan yang berarti sehingga tidak mengakibatkan adanya stres secara berkepanjangan atau stres yang sampai menyebabkan adanya depresi atau kehilangan kemampuan atas kontrol diri sendiri. Seperti itu. Yang ketiga yaitu perasaan aman ketika bersama dengan pasangan dan mampu berkomunikasi dua arah secara positif dengan pasangan. Lagi-lagi harus berkembang secara positif termasuk komunikasinya. Contoh nih, ketika kita capek bekerja, kita lelah bekerja, dimarahin habis-habisan di tempat kerja, ketika kita pulang, kita ngobrol dengan pasangan, kita merasa bahagia. Nah, itu adalah fungsi pasangan sebagai support system pertama dalam melewati kesulitan kehidupan atau kesulitan menjalani hari-hari kita di luar sana. Jadi ketika kita pulang, kita mendapatkan kebahagiaan. Karena akhir-akhir ini marak kasus penelantaran anak dan juga pengembangan karakter anak yang bernilai negatif, saya juga akan sedikit menyinggung tentang anak. Karena tentunya setelah kita menikah, besar kemungkinan akan memiliki keturunan atau dititipkan sebuah amanah berupa anak. Maka selain menyiapkan diri dalam menghadapi pernikahan sebagai dua orang asing yang hidup dalam satu rumah, tentunya kita harus menyiapkan diri dalam mendidik seorang anak. Mengingat kasus-kasus yang sedang terjadi adanya pemukulan terhadap guru, bullying, dan lain sebagainya, maka kita harus sangat mempersiapkan diri kita sebagai seorang orang tua dan juga teman bagi anak kita. Nah, yang harus kita tahu yaitu anak mempunyai hak. Apa saja haknya anak? Haknya anak yaitu yang pertama hak hidup bagi anak, yaitu dia berhak untuk dilahirkan ke dunia dan dibesarkan hingga menjadi orang dewasa. Yang kedua yaitu hak tumbuh dan berkembang, tumbuh secara fisik dan berkembang secara mental dan juga kognitif. Jadi anak memiliki hak untuk berpikir dan juga mengambil pendapat dalam keluarga. Yang ketiga yaitu hak mendapatkan perlindungan dan merasa aman. Yang keempat yaitu hak berpartisipasi dalam diskusi keluarga, apa yang harus disiapkan pada diri seorang anak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita juga harus tahu bagaimana membimbing seorang anak. Maka kita harus menyiapkan diri terkait kesiapan dalam membentuk karakter anak selama masa perkembangan. Masa perkembangan yaitu golden age atau masa-masa di mana anak akan mengingat bagaimana kita membesarkan mereka. Sama halnya seperti kertas putih, maka kita adalah sebagai pulpen atau pena yang akan menuliskan kalimat di dalamnya, seperti itu. Yang kedua yaitu siap dalam mendampingi anak melakukan eksplorasi sebagai bagian dalam proses perkembangan kognitif.
Jadi di masa-masa perkembangan anak akan banyak penasaran atau ingin mengeksplor tentang lingkungannya, maka kita harus mendampingi supaya anak tidak salah dalam memahami atau mengambil keputusan seperti itu. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dengan anak sebagai pelatihan bagi anak terkait perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini menjadi aspek penting bagi anak supaya terhindar dengan adanya bullying dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kesiapan diri dalam menerapkan pola asuh yang tepat untuk pengembangan mental anak secara positif. Nah, sekian dari saya. Saya berterima kasih atas waktunya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.